Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan hadis yang ke-11 yang berkaitan dasar-dasar berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan pembahasan pada malam hari ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam pemahaman sehingga dapat implementasi dari haris pemahaman yang ada dan dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjelaskan salasun munjiat, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kehidupan panjang kali kula, wasalasun muhlikat, dan 3 hal yang bisa merusak kehidupan kita. Hidup itu perlu perumusan, hidup itu perlu strategi, hidup itu perlu aturan. Ya, kita kembalikan pada aturan Allah, yaitu Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam penjelasan yang ada ini, Rasulullah pertama menjelaskan 3 hal yang bisa menyelamatkan kehidupan panjang kali kula. Fal munjiat khasyatullah, sesuatu perilaku yang bisa menyelamatkan panjang kali kula. Yang pertama adalah khasyatullah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dengar khasyatullah ini dengan kata-kata ittaqullah haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Fasiru, maka dalam keadaan rahasia, tidak bersama orang, tidak dilihat orang, tetap kita takwa pada Allah, takut menjalankan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal alaniyah, bersama dengan orang lain, dilihat pada orang lain, konsentrasi kita juga penuh, takut melanggar aturan Allah, takut menyalahi orang lain sehingga maksiat kita lakukan. Maka apabila kepingin selamat di dunia ini, harus ada sifat khasyatullah, sifat takwa pada Allah dalam keadaan sirri dan alaniyah. Kemudian yang kedua, apabila kita kepingin selamat di dunia ini adalah wal hukmu bil adli, menghukumi dengan adil. Tidak harus orang yang menghukum itu hakim, enggak. Bisa terjadi kita dipercaya seseorang untuk memutuskan sesuatu, harus ada keadilan. Maka apabila hukum diletakkan keadilan dalam keadaan kita tanpa tekanan, dalam keadaan kita tenang, wal ghadab, dalam keadaan kita marah, sama sekali tidak bergeser. Hukum dengan keadilan itu diletakkan. Kalau mampu kita menjalankan bahwa hukum itu stabil dalam situasi apapun, panjang kalau dianggap orang yang menjalankan aturan Allah dan bisa selamat dengan hukum, dengan keadilan yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah al-iqtisad. Iqtisad ini sederhana, proporsional. Fal ghina, kemudian dalam keadaan kaya, bagaimana kekayaan kita fungsikan? Tidak berlebih. Tidak kemudian orang lain merasa dihina, tidak orang lain merasa direndahkan. Kita melakukan apa yang kita miliki dengan kekayaan yang ada, tidak menyinggung pada orang lain. Fungsinya bagaimana? Itu jelas diporsikan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada akhirnya panjenengan kali kula dijadikan Allah fakir, dicupo fakir, maka kefakiran itu juga diproporsikan. Apa? Kesadaran penuh pada Allah. Fakir ini ya Allah yang menciptakan, maka sikap kita tidak boleh putus asa dengan kefakiran yang ada. Kita terus berusaha, melangkah, langkah, yang pada akhirnya dengan usaha itu kefakiran bisa tertutupi. Keseimbangan kita sikap kaya dan sikap fakir ini apabila mampu kita lakukan di situasi apapun, karena orang tidak mungkin kaya terus,
pada akhirnya orang juga tidak akan mungkin pada akhirnya fakir terus dengan standar orang masing-masing. Kemampuan kita meletakkan standarisasi kaya dan fakir dengan standar Allah Ta'ala, tidak menggunakan nafsu, maka sifat iktisad ini sesuatu yang bisa menyelamatkan panjenengan kalian di dunia dalam kehidupan yang nyata seperti ini. Kemudian ada 3 hal yang juga harus dihindari, harus dicerna. Apa? Salatul muhlikah. Ada 3 hal sifat yang bisa merusak kehidupan kita. Apa? Suhun mutok. Suhun itu medit, mutok yang diikuti. Dalam penjelasan kitab yang lain Syarah Muslim, Kyai Musannaf itu mengatakan bahwa yang dimaksud suh itu adalah asyadul bukhli, sangat-sangat pedite. Wis pokoke medit pol, cara wong niku napa kikit, memberikan seseorang sedikit gak gelem padahal dia mampu, padahal dia punya. Kalau kemudian suhun ini kita ikuti dengan tanpa sadar bahwa harta itu milik Allah, apa yang kita punya milik Allah, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rusak dalam kehidupan. Tidak akan mungkin orang akan mendekat sebab kamu medit. Bahkan orang medit pun tidak senang orang medit. Sama-sama medit itu podo-podo akan bertentangan. Apalagi suhun ini adalah lebih daripada bukhel. Kalau medit itu masih standar, bisa kita perbaiki. Tapi kalau suh itu lebih di atasnya. Nah ini panjenengan kalian harus hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai sifat suhun mutlak, medit, bakhil yang berlebihan, pada akhirnya kita hancur dengan sifat yang ada. Sikap sosial akan hancur, bahkan sikap pribadi, hati dan pikiran akan hancur. Karena apa? Menjaga kemeditan sing ono niku juga menghabiskan tenaga. Selanjutnya hawan mutabak, hawa nafsu yang selalu diikuti. Boleh kita punya hawa nafsu, tapi harus ada batas-batas, jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan yang ada, min a'zamil a'mal, lebih dianggap mulia-mulianya amal wa afdhul qurab, dan lebih utama kita mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala idza tajarrada an hawa nafsi, ketika lepas dari hawa nafsu. Jangan dikira bahwa ibadah pun itu tanpa campur tangan hawa nafsu. Tidak boleh. Panjenengan kali kula salat jamaah, tapi berusaha maksimal terus dengan hawa nafsu. Karena khawatir temannya stabil menjalankan jamaah, sampean sebenarnya ada uzur tapi dipaksakan. Lah itu ibadah dengan hawa nafsu pun itu tidak baik. Apalagi tentang masalah kemaksiatan, itu sangat jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi bahwa yang kedua, sifat yang bisa merusak panjenengan kali kalau hidup di dunia ini adalah hawa nafsu yang kita ikuti. Maka hawa nafsu boleh kita ambil, tapi kita manage dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan sampai kita maksiat pada Allah, yang penting jangan sampai kemudian kita melanggar kepada orang lain, menyakiti orang lain. Terakhir, yang bisa menjadikan kita itu rusak, ijabul mar'i biraihi. Dia merasa benar dengan pendapatnya, walaupun itu benar. Mengapa sesalah filosof, kalau kita merasa benar dengan pendapat kita sendiri itu bahaya. Bagaimanapun bahwa ada pendapat yang lebih, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini sangat membahayakan. Akhirnya apa? Kalau kita itu mengatakan lebih pendapat kita mengalahkan yang lain, akan terjadi hinaan pada orang lain, akan terjadi meremehkan pada orang lain. Nah, ini bahaya. Sifat sisi kemanusiaan toleransi tidak akan muncul di sana. Padahal kita harus sadar bahwa pendapat itu kalau kemudian menyalahkan orang lain, padahal kita berkeinginan pendapat sesuai dengan pendapat Allah Ta'ala, ra'yu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka standarnya adalah kita berpendapat minta ridho Allah. Mudah-mudahan pendapat saya ini diridhoi Allah.
mudah-mudahan pendapat kita sesuai dengan pendapat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Perasaan kita tidak berlebih, perasaan kita tidak menyalahkan orang lain, perasaan kita tidak menghina pendapat orang lain. Biasanya seperti itu. Orang yang punya kemampuan lebih, hati-hati, sikap itu akan muncul di sana. Nah, kalau sikap itu terus kita biarkan, maka kehancuran berbalik kepada kita, karena itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Dan mudah-mudahan pertemuan yang pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesadaran, penuh keikhlasan kita memahami hadis ini, dan mudah-mudahan kita mampu menyentuh hadis ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.